Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memanggil seorang pemimpin bagi bangsa Israel, yaitu Musa. Ini adalah bagian dari penggenapan dari janji Allah bahwa dia akan mengingat dan dia akan melakukan sesuatu untuk bangsa Israel yang saat ini sedang sangat menderita di Mesir. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu dari KPPK yang berjudul Serahkan yang Terbaik Padanya, KPPK nomor 344. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Dia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Selagi kita masih kuat, muda, dan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, marilah kita setia berperang baginya. Di dalam dunia yang fana ini, begitu banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Adalah tugas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan untuk pergi dan menginjil, memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita sama-sama buka Keluaran pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Panggilan daripada Tuhan kepada Musa. Kita akan di ayat 1, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, kita melihat di sini nama lain daripada mertua daripada Musa. Kalau kita kembali di pasalnya yang kedua ayatnya 18, dikatakan di sana bahwa nama ayahnya adalah Reuel. Tapi di sini dikatakan bahwa nama lainnya adalah Yitro. Nah, Yitro artinya kelimpahannya. Jadi sebuah nama yang berarti kelimpahan. Dan di sini selain dia sedang menggembalakan domba, sampailah dia di sebuah gunung yang disebut sebagai Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb, di mana itu Gunung Horeb? Gunung Horeb sama dengan Gunung Sinai.
Nanti kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 4 ayat 10, kita tahu bahwa Gunung Horeb ini adalah gunung yang sama dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana nantinya Tuhan akan mengadakan perjanjiannya dengan orang-orang Israel. Bukan hanya perjanjiannya, tapi di sana juga Dia akan memberitahukan kepada mereka segala hukumnya tentang apa yang harus dilakukan di dalam bangsa Israel. Dan ini adalah gunung yang sangat bersejarah bagi orang Israel dan yang sangat penting yang nanti kita akan membacanya di dalam Alkitab kita, atau di dalam terlebih terkhusus dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan semuanya itu akan dibahas di sini. Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Jadi jangan lupa kalau dikatakan Gunung Horeb itu adalah Gunung Sinai, atau Gunung Sinai adalah Gunung Horeb. Jadi di sini Musa untuk pertama kalinya dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Ayat kedua dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini adalah sebuah hal yang sangat terkenal, apalagi di antara orang Israel ketika mereka mendengar tentang semak duri atau api di dalam semak duri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya burning bush, orang sering menggunakan simbol ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan atau pelayanan bagi Tuhan, burning bush. Dan ini adalah sebuah panggilan Tuhan melalui semak duri ini, semak duri yang bernyala-nyala ini, atau api yang ada di semak duri. Nah, ini penampakan Tuhan kepada Musa, dan ini adalah sebuah, kita bisa katakan sebuah mujizat atau keajaiban, karena dikatakan lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi semak duri itu menyala, ada api di sana, tetapi api itu tidak menghanguskan semak duri itu. Jadi ini sebuah hal yang kita lihat di sini, sebuah mujizat atau keajaiban yang Tuhan lakukan oleh karena kehadirannya. Nah, ini adalah satu hal yang sering kita lihat di dalam Alkitab tentang bagaimana ketika Tuhan hadir. Dan bukan hanya Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana ketika Roh Kudus hadir di dalam atau di atas para rasul, Roh Kudus juga hadir dengan nyala api, lidah api dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kita katakan Tuhan Yesus? Karena ayat kedua tadi dikatakan lalu malaikat Tuhan. Ingat bahwa di dalam kitab Kejadian sering sekali kata malaikat Tuhan muncul, dan itu setelah kita bahas bahwa itu tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri, sebab Dia adalah satu di antara ketiga pribadi Allah yang selalu diutus oleh Allah Bapa untuk datang kepada manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Oleh karena itu dia disebut sebagai malaikat, seorang yang diutus, malaikat Tuhan. Nah, fakta bahwa dia ditulis sebagai malaikat Tuhan dan M-nya adalah huruf besar, ini menunjukkan bahwa dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan di ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi dia bertanya, tentu kalau kita melihat hal tersebut, ada dua kemungkinan. Pertama, kita lari karena takut. Kedua, kita mau tahu apa itu. Jadi Musa di sini dia pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Musa menjawab, ya Allah. Kenapa Musa langsung menjawab, ya Allah? Karena bagi mereka, kita akan melihat di dalam perjanjian lama, sering sekali ketika Allah memanggil seseorang, dan panggilan ini sangat khusus, dia akan mengulang nama orang itu ketika dia memanggil. Dia tidak memanggil Musa sekali saja, tapi dia memanggil 2 kali atau bahkan 3 kali. Nanti kita lihat seperti kepada Samuel, dia memanggil 3 kali. Nah, ini adalah sebuah kita lihat pola yang kita melihat di dalam Alkitab terjadi. Jadi Musa menyadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan apalagi keluar suara dari semak duri yang menyala-nyala itu, ini pasti tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri yang bekerja. Di sini Musa berkata, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, di dalam dunia ini tidak ada tanah yang kudus. Tetapi kehadiran Allah lah yang menyebabkan suatu tempat atau suatu tanah itu kudus. Kehadiran Allah. Oleh karena itu,
Di dalam kehidupan kita manusia, tidak ada satu tempat pun di dalam dunia ini yang kudus, kecuali tempat di mana Allah hadir. Dan makanya kalau kita mengatakan di bait suci Allah atau di rumah Allah, itu adalah tempat yang sangat kudus. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, Dia hadir di antara kita. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya tempat dimanapun kita berada, itu harus menjadi tempat yang kudus. Karena kita harus memastikan bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Dan semuanya itu hanya bisa Allah hadir di sana kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di sini respon seseorang yang harus ia tunjukkan ketika ada kehadiran Allah. Apa yang harus ditunjukkan? Tuhan sendiri berfirman kepada Musa untuk menanggalkan kasutnya. Nah, menanggalkan kasut di sini adalah sandal. Menanggalkan kasut adalah suatu hal yang sangat penting ketika kita menghadap Allah. Oh, bukan berarti sekarang kita harus menanggalkan kasut kita kalau kita pergi ke gereja. Bukan itu maksud saya. Tetapi apa yang dilakukan di sini adalah menanggalkan kasut bagi mereka. Budaya mereka dan tradisi mereka adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan rasa kerendahan hati di hadapan seorang yang begitu tinggi kedudukannya. Itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu tinggi kepada seseorang yang begitu luar biasa tinggi dan hebatnya. Jadi, kita bisa berkata bahwa segala cara yang kita tahu, yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan, yang begitu luar biasa tinggi kedudukannya, Sang Pencipta langit dan bumi dan Juru Selamat kita sendiri, cara yang bisa kita berikan kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat dan takut kita kepadanya adalah cara kita menghadap Dia. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang pada generasi ini tidak lagi diperhatikan. Orang datang ke hadapan Tuhan dengan cara mereka sendiri. Terserah mereka. Kita datang kepada Tuhan dengan sesuka hati kita. Karena kita selalu berkata, oh, don't judge the book by its cover. Jangan menghakimi sebuah buku dari covernya. Apa yang ada di dalam itu yang lebih penting. Apa yang ada di luar itu tidak penting. Tidak, saudara. Di dalam firman Tuhan selalu diungkapkan. Apa yang ada di dalam akan terpancar dari luar. Jangan berkata di dalam berbeda, di luar berbeda. Tuhan ingin apa yang ada di dalam itu nampak dari luar. Kalau kita betul-betul menghormati Tuhan, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kalau kita betul-betul menganggap Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita harus datang ke hadapannya bukan hanya dengan hati yang benar, tetapi juga dengan gestur, dengan penampilan dari luar yang layak untuk mengatakan bahwa kita memang sungguh-sungguh menghormati Dia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus betul-betul memikirkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bernyanyi? Apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan dalam pujian, dalam doa? Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan ketika kita sedang dalam pujian? Musik seperti apa yang kita gunakan? Mengapa semuanya ini sangat penting? Karena semuanya ini harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan. Bukan menunjukkan rasa keberanian, rasa bahwa kita itu sama derajatnya dengan Tuhan. Apalagi sampai berkata bahwa kita itu begitu dekat dengan Tuhan. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Jadi makanya kita bisa melakukan seperti kepada teman kita atau sahabat kita yang ada dalam dunia. Dulu saya pernah mendengar seseorang atau hamba Tuhan bahkan mengatakan, atau pemimpin ibadah mengatakan bahwa kita bisa bahkan menarik Tuhan untuk datang. Dia mengatakan, mari angkat tangan memuji Tuhan. Dengan mengangkat tangan, kita memegang kaki Tuhan dan menarik Dia turun bersama dengan kita. Saudara-saudara, kita sedang berbicara tentang Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang mengatakan kita menghormati dan takut akan Dia, dan kemudian berani memegang kakinya dan menarik Dia turun ke dunia? Nah, itu adalah hal yang bisa dilakukan dan dikatakan oleh seseorang yang tidak di dalam hatinya menghormati Tuhan. Jangan berkata kamu di dalam hatimu menghormati Tuhan kalau apa yang kamu tunjukkan di luar itu tidak menghormati Tuhan. Kita melihat di sini Tuhan sangat peduli dengan apa yang kamu tunjukkan dari luar, apa yang kita tunjukkan dari luar. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini pikirkan dan renungkan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan sesungguhnya.
masa-masa pandemik ini kita beribadah di rumah? Apakah kita menunjukkan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan dengan beribadah dari rumah kita masing-masing? Dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mempersiapkan penampilan kita dari luar di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan berarti tentunya setiap kali kita berdoa kita harus rapi. Tidak. Ini adalah suatu hal yang sangat khusus. Kehadiran Allah yang sangat khusus di mana kita mau datang untuk menyembah Dia. Oleh karena itu, berperilaku, berpenampilan, dan tentunya hati yang siap untuk memberikan hormat kepada Dia. Di sini dikatakan di ayat 6 lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dan memperkenalkan dirinya dengan cara ini, tidak ada yang bisa lagi, atau Musa sendiri tidak bisa lagi menyangkal bahwa dia adalah sungguh Allah. Karena kalau sudah dibilang Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak lain dan tidak bukan adalah Allahnya Israel dan Allahnya dia. Yang dia percaya selama ini, yang dia begitu hormati dan dia mau taati selama ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah kita sendiri. Di ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ia menutupi mukanya dan dia takut memandang Allah. Dan di sini kata Allah adalah kepada malaikat Tuhan. Tadi kita tahu yang menampakkan diri adalah malaikat Tuhan dalam rupa api yang menyala-nyala. Dan di sini Musa menunjukkan betapa dia adalah manusia biasa yang tidak layak memandang wajah Allah. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan secara konsisten kembali. Orang-orang yang mendapatkan penglihatan akan Allah itu selalu menutup wajahnya, merasa tidak layak untuk memandang dia. Dan betapa ironisnya tahun-tahun ini atau generasi ini, bahkan generasi sebelum kita, dan saya percaya di generasi yang akan datang begitu banyak orang begitu berani mengatakan bahwa mereka sudah melihat Allah. Mereka sudah pergi ke surga untuk melihat Allah, tanpa Allah sendiri memberikan persetujuannya yang luar biasa besarnya dan kepada orang yang sangat-sangat spesial. Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan dikatakan, engkau melihat orang dari buahnya. Dan kita bisa melihat di dalam dunia ini tidak ada lagi orang yang sangat spesial seperti Nabi Musa. Tidak ada lagi orang yang sangat spesial seperti para rasul. Tidak ada lagi orang yang sangat spesial seperti Rasul Paulus, kecuali mereka sendiri. Dan itu sangat penting bagi mereka dan bagi kita. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah dengan misi yang sangat khusus. Bukan hanya mengabarkan Injil seperti kita yang lakukan sekarang, tetapi juga untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi ini sangat penting sehingga Allah mau bertemu dengan Musa. Dan kita akan melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada nabi yang seperti Musa, di mana aku berbicara kepada dia muka dengan muka. Tidak ada. Musa adalah seorang yang sangat spesial. Jadi sini Musa, walaupun dia adalah seorang yang spesial, menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan bahwa dia tidak layak datang di hadapan Tuhan dan melihat Tuhan. Dia menutup wajahnya. Dikatakan di sini, dia menutup wajahnya. Dikatakan di ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, tujuanku untuk turun adalah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi ketika aku melakukan ini, aku mau ini dipimpin oleh kamu. Itu sebenarnya apa yang mau dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan pertama memberitahukan kepada Musa dasarnya apa. Orang Israel telah sangat menderita di Mesir, dan sekarang adalah waktunya untuk membebaskan mereka.
Dan Tuhan melanjutkan di ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa, aku sekarang mau menyelamatkan bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan ini adalah rencanaku, yaitu memanggil engkau dulu menjadi pemimpin bagi mereka. Kau akan memimpin mereka pergi kepada Firaun dan katakan kepadanya, kami mau pergi. Di sini Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan mengubah dan membentuk Musa dan karakternya. Dia lahir dari sebuah keluarga Lewi, namun besar di dalam sebuah keluarga Firaun. Dididik dan dibesarkan langsung oleh anak Firaun. Dia adalah seorang bisa dikatakan pangeran di Mesir. Dan dia memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi Tuhan kemudian merendahkan dia. Dengan kita membaca kemarin, bagaimana dia begitu direndahkan Tuhan, sehingga dia sampai kepada dasarnya untuk menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Sampai sekarang ketika dia diutus oleh Tuhan, dia sudah menjadi seorang yang begitu menyadari ketidaklayakannya. Tidak ada dari dirinya yang bisa dia bawa untuk bisa mengikuti atau menjawab panggilan Tuhan ini. Nah, ini sangat penting. Karakter ini sangat penting kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Kita memang melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Baik itu yang full time berarti seorang pendeta atau hamba Tuhan di gereja, yang berkhotbah, yang mengajar di gereja. Dan kita setiap orang Kristen yang melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga full time di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dan dalam melakukan semuanya ini, saudara-saudara, kita harus senantiasa menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Harus senantiasa menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Kita di dalam diri kita sendiri tidak ada yang bisa kita banggakan dan kita bawa untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh Musa. Dan Tuhan berkata lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Dan juga sama dengan kita. Untuk Musa, Tuhan berkata, kamu memang orang yang pantas untuk mengatakan kamu tidak layak dan tidak ada satupun di dalam dirimu yang bisa kamu banggakan. Tentu saja, ini adalah sebuah hal yang benar. Tetapi kamu jangan takut, karena aku menyertai engkau. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah, Tuhan Yesus sendiri menyertai kita. Bukankah dia berjanji? Dia berkata kepada kita, pergilah dan kabarkan Injilku dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita juga. Hal yang sama. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk melayani Tuhan dan bersaksi bagi Dia dimanapun kita berada. Berdiri teguh di atas kebenaran, itu adalah cara kita bersaksi bagi Tuhan kepada manusia. Dan jangan takut melakukannya. Apapun risikonya, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Di sini dikatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, tanda bagi Musa adalah aku yang mengutus engkau. Itu saja. Semua orang akan tahu bahwa aku yang mengutus engkau. Kamu tidak perlu khawatir. Aku yang mengutus engkau. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu di sini Musa berkata kepada Tuhan, kalau misalnya aku pergi kepada orang Israel dan mereka bertanya kepada aku siapa yang mengutus engkau, apa yang harus aku katakan? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini? Dia mengatakan bahwa namaku adalah aku adalah aku. Apa artinya aku adalah aku? Aku adalah aku, sangat sederhana. Aku adalah aku. Aku akan menjadi siapa aku. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah seorang
yang tidak akan pernah berubah. Dan aku tetap menjadi aku, dan aku mau apa yang ada padaku itu adalah aku. Saudara-saudara, di dalam mengenal Tuhan, Dia adalah tetap Dia. Yang harus berubah adalah kita manusia, bukan Dia yang harus berubah. Ketika kita mengatakan kita orang Kristen dan kita mau melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan mengambil firman Tuhan dan mengaplikasikannya sesuai dengan pengalaman kita. Kita jangan mencoba untuk mengikuti Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah tetap Allah. Dia adalah Dia. Dan kita ini manusia. Kita yang harus berubah untuk serupa dengan Dia. Jadi di sini ketika Allah mengatakan aku adalah aku, inilah sebuah pernyataan bahwa Dia adalah Dia dan tidak ada yang bisa mengubah siapa Dia, tetapi kalian yang harus berubah, yaitu percaya kepada Dia, dan Dia akan menunjukkan siapa Dia. Itu saja. Lalu ayat 15 selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Yehova. Ini yang kita sebut sebagai tetragrammaton kalau kita pernah mendengarnya. Keempat huruf Yehova itu adalah nama perjanjian. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, sebutan dan nama ini adalah nama perjanjian, sehingga setiap kali kita melihat nama Yehova disebutkan, itulah nama perjanjian. Kita mengingat bagaimana Dia begitu setia kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Dia akan begitu setia dalam perjanjiannya dengan kita, anak-anaknya, orang-orang Kristen. Jadi ini bukan mengatakan bahwa Yehova atau Yahweh adalah nama yang kita harus selalu sebutkan. Kita tidak bisa menyebutkan nama Tuhan atau Allah seperti yang ada orang-orang menggunakan ayat ini yang mengatakan ketika menyebut nama Tuhan harus Yahweh atau harus Yehova. Tidak demikian. Ini adalah nama perjanjian. Nama perjanjian yang diberikan oleh Allah. Karena nanti kita akan melihat Allah sendiri atau Tuhan sendiri, Yehova sendiri, Yahweh sendiri mengatakan aku adalah Allah. Oke, pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, kembali Tuhan, Yehova, Allah Elohim. Jadi Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, pergi kepada orang Israel, katakan kepada mereka, Tuhan sudah mendengar seruanmu, Tuhan akan mengeluarkan engkau, membebaskan engkau dari perbudakan ini. Dan kepada Firaun, ketika engkau datang kepadanya, katakan kepadanya bahwa Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, sebuah pertanyaan muncul. Pertanyaannya adalah, bukankah Tuhan mau membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan menduduki sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Lalu kenapa di sini dikatakan ketika bertemu dengan Firaun, katakan kepadanya untuk pergi 3 hari perjalanan jauhnya dan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan di sana? Kenapa hanya untuk 3 hari perjalanan jauhnya? Kenapa tidak untuk pergi selama-lamanya? Nah, di sini ini bukan berarti Tuhan sedang berkata kepada Musa untuk berbohong, yaitu nanti untuk 3 hari perjalanan jauhnya, tapi nanti kalau sudah sampai di sana diam-diam kamu lari dan pergi ke tanah perjanjian. Bukan demikian. Ini adalah sebuah kalimat yang untuk menunjukkan bahwa kita akan melihat betapa Firaun adalah seorang yang tidak bisa ditolerir lagi kesalahannya. Karena untuk permintaan yang sesimpel ini saja dia tidak akan berikan. Apalagi yang namanya pergi untuk keluar dari Mesir. Jadi ini hanya pernyataan pengujian. Kalau Firaun setuju dengan hal ini, dia pasti setuju dengan hal yang berikutnya, yaitu untuk pergi selama-lamanya dari Mesir. Tetapi
hal yang sesederhana ini pun dia tidak akan setuju. Dan itu akan menunjukkan mengapa nantinya Tuhan menghukum mereka. Selain daripada mereka sudah begitu menyusahkan, menyiksa orang-orang umat pilihan Allah, anak-anak Tuhan, mereka juga akan menjadi orang yang tidak bisa ditolerir lagi dengan cara seperti ini. Sehingga nanti kalau kita lihat bagaimana Tuhan menghukum mereka, kita tidak mengatakan bahwa Tuhan jahat. Sebab itulah penghukuman bagi mereka. Itulah sebuah keadilan. Di ayat 19 katakan, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi dia tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, itu tangan Tuhan sendiri. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ke-10 tulah akan diberikan oleh Tuhan. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi selama ini kamu bekerja tanpa upah, sekarang aku akan memberikan kamu upahnya. Mereka akan memberikan kamu dengan sukarela ketika kamu memintanya. Nanti ketika kamu keluar dari Mesir. Dan itu akan terjadi. Setiap perkataan Allah di sini terjadi. Dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan dia mengatur segala sesuatu. Nanti kita akan melihat. Bahkan ketika Firaun tidak mengizinkan mereka pergi, Tuhan mengatakan, aku yang mengeraskan hatinya. Aku yang membuat dia tidak mengizinkan kamu pergi. Kita akan melihat apakah itu pertanda bahwa Tuhan begitu kejam, membuat seseorang melanggar perintahnya dan kemudian menghukum orang itu. Sedemikian jahatnya kah Tuhan? Kalau kita mau tahu, mari kita terus membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Saat ini saya mau katakan tidak demikian. Tapi apa penjelasannya? Kita akan baca, kita akan renungkan bersama-sama di pasal-pasal berikutnya. Jadi ini renungan kita dari Keluaran pasal yang ketiga. Besok kita akan melihat Keluaran pasal yang keempat, di mana Musa akan memberikan begitu banyak alasan kenapa dia tidak bisa melayani Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan meyakinkan dia bahwa dia harus melayani Tuhan. Kemudian pasal 5, pasal 6, pasal-pasal berikutnya, Tuhan tolong kita akan mempelajarinya bersama-sama. Jadi mari tetap berdoa supaya apa yang kita baca, kita taati, kita lakukan. Dan berdoa juga supaya kita tetap senantiasa bisa memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.